Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, sudah rapat kita berangkat. Jumpa lagi bersama Kak Ian. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 11 Matematika Minat ya, Matematika Minat semester 2, yaitu suku banyak, biasa disebut polinom. Nah, suku banyak, di pelajaran suku banyak ini, di bab suku banyak ini kita nanti akan hanya mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah nilai dan pembagian. Lalu yang kedua teorema sisa, dan yang terakhir adalah faktor dan akar. Adik-adik, suku banyak adalah bab yang sangat menarik karena ini sangat aljabar sekali. Jadi buat kamu yang sudah cukup mahir dalam aljabar, ini pasti akan sangat menarik. Namun buat kamu yang mungkin belum terlalu mahir dalam aljabar, justru bab inilah yang akan membuat kamu jadi mahir. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke tiap bagiannya, kita akan sedikit berdiskusi tentang beberapa istilah yang ada di dalam suku banyak ya, supaya kamu nanti nggak bingung. Oke? Nah, adalah yang pertama namanya derajat. Nah, derajat itu artinya pangkat tertinggi dari sebuah suku banyak. Oke, jadi derajat itu artinya pangkat tertinggi. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal yang menyatakan bahwa sebuah suku banyak berderajat 3, artinya pangkat tertinggi dari suku banyak adalah 3. Oke? Lalu yang kedua, ada istilah yang namanya konstan. Ya. Konstan ini artinya suku tetap ya, namanya aja konstan, dia nggak berubah, namanya suku tetap ya, suku tetap. Dan yang terakhir ada yang namanya koefisien. Koefisien ini artinya angka di depan X. Nah, supaya lebih gampang memahaminya, supaya lebih dapat feel-nya, kakak kasih sebuah contoh ya. Kakak kasih satu buah contoh, sebuah suku banyak. Misalkan fx sama dengan 7x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 dikurang 2x ditambah 5. Nah, misalkan seperti ini. Maka ketika kita ditanya berapakah derajat dari fx, maka derajat dari fx adalah pangkat tertinggi. Kalau kita lihat fx-nya ada 7x pangkat 5 lalalala, maka yang tertinggi adalah x pangkat 5. Maka derajat dari suku banyak ini adalah berderajat 5. Jadi inilah yang dibilang derajat pangkat tertinggi. Lalu kalau konstan adalah suku tetap, suku yang tidak mengandung x. Ya, betul sekali. Atau bisa dibilang x pangkat 0. Nah, dari soal ini atau dari fx ini mana yang merupakan konstan? Iya, betul. Yang merupakan konstan adalah 5 ya. Lalu yang berikutnya koefisien, angka di depan x. Nah, ini gampang kita lihat. Di depan x pangkat 5 berapa? 7 ya. Berarti koefisien x pangkat 5-nya 7. Koefisien x pangkat 4-nya 4. Koefisien x-nya 2. Dapat ya? Nah, itulah yang namanya koefisien. Lalu, kalau kamu sudah paham seperti ini kan gampang nih. Misalkan muncul pertanyaan, berapakah koefisien x pangkat 3? Waduh, kita lihat di depan nggak ada x pangkat 3. Kalau nggak ada x pangkat 3, berarti koefisien x pangkat 3-nya 0. Pintar. Lalu berapakah koefisien x kuadrat? Sama. Karena di fx-nya tidak ada x kuadrat, maka koefisien x kuadratnya adalah 0. Paham ya? Mudah kan? Nah, dengan demikian kamu sudah siap untuk masuk ke bagian yang pertama, yaitu nilai dan pembagian. Oke, kita mulai sesaat lagi. Baiklah adik-adik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu nilai dan pembagian. Jika sebuah fx sama dengan lalalala, untuk dapat nilai fx saat x sama dengan a, maka substitusikanlah nilai a ke dalam fx. Ya. Bingung? Oke, kalau gitu, kalau misalkan bingung langsung ke contoh soal biar lebih mudah ya. Misalkan kakak punya sebuah fx
Misalkan kakak punya sebuah fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. X kuadrat min 7x plus 12. Nah, misalkan fx-nya seperti ini. Lalu yang ditanya, berapakah nilai fx pada saat, nah di sini tambahkan, pada saat x sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini, maka caranya akan sangat mudah sekali ya Dede. Kenapa? Karena kita tinggal substitusikan 2 ke dalam fx, betul ya? Maka berarti di sini kita nulisnya jangan fx lagi, tapi f2 sama dengan 2 dikuadratin, berarti ya kita tulis aja dulu ya. Dikurang 7 kali 2 ditambah 12. Maka 2 pangkat 2 adalah 4, dikurang 7 kali 2 14, ditambah 12. Jawabannya adalah 4 dikurang 14 min 10, min 10 tambah 12 adalah 2. Nah, artinya nilai x pada saat nilai fx pada saat x sama dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Paham ya? Oke. Nah, misalkan kamu ketemu yang x-nya nggak pangkat 2 gitu. Misalkan yang x pangkat 3 ya. Misalkan kamu ketemu contoh yang x pangkat 3. Nah, itu kurang lebih sama adik-adik. Misalkan ya, ini tadi kita anggap soal yang pertama, contoh soal pertama, ini contoh soal yang kedua. Misalkan kakak punya sebuah fx sama dengan berapa ya? Misalkan gini deh, 10, oh jangan, x pangkat 3 min 2x kuadrat gitu ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat terus plus 5x misalkan. Oke, boleh plus 5x, jangan plus x aja. Plus x lalu plus 5. Misalkan fx-nya seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini ditanya berapakah nilai fx pada saat x sama dengan 1. Nah, berapa nilainya? Kita tinggal substitusikan 1 ke dalam fx. Berarti f1 sama dengan 1 pangkat 3, betul ya? Dikurang 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 5. Tinggal kita hitung. 1 pangkat 3 tetap 1, 2 kali 1 kuadrat tetap, satunya tetap 1, berarti kali 2 2. Maka 1 kurang 2 adalah min 2. Min 1. 1 dikurang 1 dikurang 2 adalah min 1. Min 1 tambah 1 0. Tambah 5, maka hasilnya adalah di 5. Seperti itu. Jadi inilah bagian pertama di dalam suku banyak, yaitu nilai ya. Nah, masih ada satu lagi di bagian pertama ini, itu pembagian setelah ini. Namun supaya kamu lebih paham, lebih dapat rasanya, maka kakak sangat menganjurkan kamu untuk mengulang contoh soal ini, lalu nanti akan diikuti dengan soal-soal latihannya. Oke, silakan diulang. Baik adik-adik, tadi kita kamu sudah ulang dong pastinya ya, karena kamu sudah ulang, kakak yakin kamu pasti bisa kerjakan latihan yang ada di depan ya. Ini ada 4 soal. 4 soal sudah disusun dengan sangat rapi agar pemahaman kamu meningkat sedikit demi sedikit ya. Jadi kakak sangat menganjurkan kamu kerjakan soal nomor 1 sampai 4. Kamu pause dulu videonya, lalu kalau kamu sudah dapat feel-nya, maka kamu bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pembagian. Oke? Baik adik-adik, kamu pasti sudah sangat dapat feel-nya ya, karena kamu sudah mengerjakan latihan 4 nomor tadi. Nah, kalau gitu kita bisa masuk ke bagian berikutnya, yaitu pembagian ya. Tadi kita di awal baru belajar nilai, sekarang pembagian. Nah, kalau kita ingat-ingat zaman kita SD ya, kita sudah pernah belajar yang namanya pembagian, betul? Dengan cara bersusun ke bawah. Nah, misalkan kakak punya angka 235 dibagi 3. Misalkan seperti itu ya. Berapakah hasilnya? Nah,
soal ini kadang-kadang bisa diubah kalimatnya. Misalkan seperti ini. Tentukan hasil pembagian dari 235 oleh 3. Oke, jadi kita langsung saja operasikan ya. 235 dibagi 3. Oke, kita lihat 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, maka kita pinjam lagi sebelahnya 23. 23 bagi 3? Ya betul, 7 ya. Nah, 7 kali 3 21. Setelah itu apa langkahnya? Langkahnya dikurang, betul ya? 3 kurang 1, 3 kurang 1 adalah 2, 2 kurang 2 habis. Oke? Nah, lalu setelah itu kita lanjutkan dengan proses yang sama. 2 bisa dibagi 3? Nggak bisa, maka kita pinjam 5. 5-nya tuh turun. Berarti jadilah dia 25. 25 dibagi 3 berapa? Iya betul, 3 ya, 8 ya, karena 24 ya. Berarti ini adalah 8. 8 kali 3, 24. Dikurang 5 kurang 4, 1, 2 kurang 2, habis. Artinya kalau kita buat menjadi sebuah kalimat, maka 235 dibagi 3 hasilnya adalah 78, sisanya adalah 1 ya. Kira-kira seperti itu. Paham adik-adik? Cukup mudah bukan? Nah, itu kalau kita zaman SD, zaman SMP barangkali ya. Kalau di SMA kita belajar pembagian seperti ini, tetapi dalam bentuk fx. Seperti apa sih kira-kira? Oke, kita cobain aja soal yang tadi ya. Coba. Misalkan soalnya fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Min 7x plus 12. Nah, fungsi ini mau kita bagi dengan x min 2. Kita mau bagi dengan x min 2 ya. Nah, si fungsi ini mau kita bagi dengan x min 2 ya. Berarti caranya gimana dong? Kalau yang pembagian seperti yang di atas mah aku tahu, misalkan gitu. Tenang, caranya itu kurang lebih sama. Nah, di pelajaran kali ini kakak akan memperkenalkan 2 cara untuk membagi fx tersebut. Yang pertama nanti ada cara bersusun ke bawah seperti yang kamu biasa lakukan ketika membagi. Lalu yang kedua nanti ada yang namanya metode Horner ya. Kita masuk ke yang pertama, cara bersusun ke bawah. Ini sederhana sekali. Kakak kasih tahu langsung langkah-langkahnya ya. Pertama kita buat seperti biasa kamu menulis pembagian. Maka tulis yang di dalam kotak itu adalah angka atau yang mau dibagi, betul ya? Berarti dalam hal ini yang fx yang kita tulis x kuadrat min 7x plus 12 mau dibagi dengan x min 2, berarti x min 2. Nah, perhatikan langkah dan tekniknya. Pertama, kita lihat pangkat tertinggi atau derajat tertinggi dari si fx. Ternyata derajat tertingginya adalah x kuadrat. Maka inilah yang menjadi patokannya. Berarti kita bagi x kuadrat dengan derajat tertinggi dari si pembagi. Kebetulan pembaginya itu x min 2, berarti derajat tertingginya adalah 1, artinya si x. Maka kita bagi yang tertinggi dengan yang tertinggi, gitu tekniknya intinya. Karena suatu saat mungkin saja ini soalnya x pangkat 5, yang di sini x pangkat 3. Paham ya? Oke. Sekarang x pangkat 2 dibagi x berapa? Iya betul, pintar, x. Lalu setelah kamu dapat hasil baginya, kamu kalikan ke sini. Mirip kan seperti cara ini? Kamu kalikan ke sini, tapi kalikan kedua-duanya, nggak cuma ke x. Berarti x kali x, ya x kuadrat. X kali min 2, min 2x, betul. Baru kita kurang. Kenapa dikurang? Supaya yang x kuadratnya modar, jadi terjadilah pemodaran, betul ya? Nah, lalu tersisa lagi nih, min 7x dikurang min 2x. Min 7x dikurang min 2x, dikurang ketemu min, berarti jadi plus dong.
berarti min 7x plus atau ditambah 2x, berarti jadinya min 5x. Nah, pada saat sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah turunkan isi 12, berarti plus 12, seperti itu caranya. Lalu langkah berikutnya apa? Sama, kita bagi yang tertinggi ke yang tertinggi. Yaudah, ini langsung dibagi aja. Min 5x dibagi x. Iya betul, min 5 jawabannya. Min 5, ingat tandanya ngikut ya. Min 5 dikali lagi ke sini, berarti min 5 dikali x. Maka jadinya pasti balik lagi min 5x, lalu min 5 dikali min 2. Betul, jadinya plus 10. Setelah itu dikurang min 5x dikurang min 5x, berarti jadi min 5x tambah 5x, berarti modar ya. Oke, lalu yang sebelah kanan 12 dikurang 10. Iya, 2, betul. Nah, soal ini bisa kita bilang bahwa x kuadrat min 7x plus 12 dibagi x min 2 mempunyai hasil yaitu x min 5 dan mempunyai sisa yaitu 2. Paham ya? Jadi sederhana sekali adik-adik ya. Kakak sangat menganjurkan kamu coba ulang, kamu rasain langkah-langkahnya supaya kamu semakin hebat. Oke? Silakan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Tadi kamu pasti udah bisa. Nah, jadi ceritanya sekarang x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat plus x plus 5. Berarti ini fx-nya dong. Iya, kamu udah mulai terbiasa ya. Iya, ini adalah fx-nya. Dibagi x min 1. Oh, berarti x min 1 adalah pembaginya. Betul? Kak, konstannya Kak dari fx 5 dong, ya Kak? Derajatnya yang ini, yang fx-nya? Betul, berderajat 3. Polinom berderajat 3. Artinya pangkat tertinggi 3. Oke. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama tadi, caranya adalah kita bagi dengan bersusun ke bawah. Maka langkah pertama kita tulis dulu fungsinya atau fx-nya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 5 dibagi x min 1. Nah, seperti itu ya, dibagi x min 1. Nah, langkah pertama gimana? Sama, pangkat tertingginya dari fx apa? X pangkat 3. Pangkat tertinggi dari pembagi adalah x. Ya udah, berarti fokus kita bagi ini dengan ini saja. Oke, kita lanjutkan ya. Yuk, x pangkat 3 bagi x. Iya betul, berapa? X kuadrat ya. X kuadrat kali ke x berarti x pangkat 3. Lalu x kuadrat kali min 1 min x kuadrat. Lalu setelah itu apa? Dikurang ya. Kalau dikurang pasti x pangkat 3-nya modar. Betul ya? Nah, lalu yang sisanya gimana? Kita lihat min 2x kuadrat dikurang min x kuadrat. Ini cara mengucapkan yang penting deh, supaya kamu nggak salah tanda, ya. Min 2x kuadrat dikurang min x kuadrat. Dikurang min berarti jadinya ditambah. Berarti min 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Maka iya betul, min x kuadrat. Gampang ya? Nah, setelah itu apa? Ya udah turunkan x-nya seperti biasa, tandanya ngikut berarti tambah x. Oke? Nah, sekarang kita lihat min x kuadrat plus x kita bagi ke sini. Sama langkahnya, pangkat tertinggi dibagi ke sini. Berarti min x kuadrat dibagi x. Berarti jadinya iya betul, min x. Nah, min x kali x jadinya min x kuadrat. Min x kali min 1 berarti jadinya plus x. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, oh, Kak, kok ini udah sama? Berarti kalau pas dilakukan pengurangan langsung modal semua. Ya betul. Artinya kalau kayak gini berarti yang 5-nya tinggal turun. Berarti inilah sisa dari proses pembagian ini. Dapat ya? Sehingga dapat kita tuliskan bahwa x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 5 dibagi x min 1 hasilnya adalah
berapa? X kuadrat min X, betul. Sisanya adalah 5. Cukup mudah bukan? Sangat mudah. Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, kakak sangat menyarankan untuk mengulang. Oke adik-adik, silakan diulang. Oke adik-adik, gimana? Nah sudah diulang ya. Nah sekarang untuk membuat kamu semakin tajam, kakak udah berikan 2 nomor untuk latihan ya. Jadi kamu kerjakan, kamu resapi langkah-langkahnya dengan cara bersusun ke bawah tadi, maka kamu pasti akan terlatih bukan hanya secara pemahaman suku banyak, namun juga terlatih secara aljabar. Oke, silakan dikerjakan. Baik adik-adik, pasti kamu sudah sangat mahir dalam menghitung pembagian suku banyak bersusun ke bawah. Nah, seperti yang tadi kakak katakan bahwa ada 2 cara, ada bersusun ke bawah, ada yang namanya bersusun ke samping atau lebih terkenal dengan nama sebutan metode Horner. Kenapa dinamakan metode Horner? Karena kebetulan seorang yang hebat yang menemukan adalah namanya Horner ya. Oke, cara bersusun ke samping atau metode Horner ini adalah cara yang jauh lebih mudah dari yang kamu lakukan yang pertama. Ya, artinya kalau kamu bisa lakukan bersusun ke bawah, maka Horner pasti kamu bisa lakukan ya. Oke, misalkan kakak punya contoh soal ya, X kuadrat ya, misalkan X kuadrat, fx itu adalah X kuadrat min 7x plus 12 mau dibagi dengan X min 2. Nah, seperti ini. Lalu gimana caranya? Sederhana. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah metode Horner, yang kakak ingin sampaikan adalah ada sebuah penekanan yang harus kamu selalu ingat ya. Dimana pembagi itu harus sama dengan 0. Kakak ulang, pembagi harus sama dengan 0. Maka kalau pembagi sama dengan 0 berarti X min 2 itu harus sama dengan 0. Berarti X-nya berapa dong? X, betul sekali, X-nya adalah 2 ya. Jadi yang perlu kalian ingat selalu yaitu pembagi sama dengan 0. Apa? Pembagi sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita hornerkan. Asik. Jadi istilahnya gitu. Gimana cara menghornerkan? Gampang. Pertama kita buat dulu rumahnya ya. Kotak hornernya, jangan lupa ada buntutnya. Nah, buntutnya ini buat apa? Buat naruh sisa pembagiannya nanti. Oke? Kakak ulang ya. Jadi kita buat rumahnya, lalu kita tulis di sini adalah fx-nya nanti, lalu di sini adalah si pembaginya, dan ini buat sisanya. Kak, hasil ditaruh mana nanti? Di sebelah sini. Biar lebih jelas kakak langsung contohin ya. Nah, jadi adik-adik, untuk menuliskan si fx itu tidak perlu x-nya ikut. Kita hanya cukup memasukkan koefisiennya saja, ya. Kita lihat x kuadrat. X kuadrat itu kan koefisiennya 1, betul ya? Maka di sini kita tulis 1. Min 7x berarti kita tulis min 7. Nah, yang paling ujung itu kan plus 12 atau si 12. Kita nulisnya di mana? Nulisnya sejajar dengan si rumah si kotak si sisa ya. Jadi 12-nya tulis di sini. Oke, mudah bukan? Nah, lalu mau dibagi kan? Dibagi X min 2. Tadi kita sudah dapat pembagi sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Maka pembagiannya kita tulis cukup 2-nya saja kita tulis di sini. Dapat ya? Karena X-nya sama dengan 2. Nah, lalu langkahnya gimana? Ini langkahnya ekspres, cepat banget kita lihat. Langkah pertama, si 1 atau yang paling ujung, yang paling kiri, yang paling tinggi derajatnya tadi, itu cukup kita langsung turunin aja di sini. Berarti ini 1, betul? Lalu langkah berikutnya 1 dikali 2. Jadinya berapa? 1 dikali 2 jadinya adalah 2. Betul? Lalu ini operasinya apa? Ditambah. Gitu. Jadi terungkaplah kenapa dia langsung turun, karena ditambah, betul ya? Maka min 7 tambah 2 berarti min 5. Lalu sama langkahnya kayak tadi, berarti min 5 dikali
2, jadinya min 10. Gampang kan? Nah, lalu setelah itu ditambah 12 ditambah min 10, berarti 12 dikurang 10, hasilnya adalah 2. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan. Simpulannya gimana? Sisanya yang ada di dalam kotak yaitu 2. Lalu yang ini hasilnya, hasil baginya. Kak, kok nggak ada X-nya? Karena tadi kan kita cuma ngambil koefisiennya doang, maka hasil baginya juga tinggal koefisien. Terus gimana cara masukin X-nya? Gampang. Dimulai yang paling ujung ya. Paling ujung ini pasti X pangkat 0. Berarti ini kita tulis saja min 5X pangkat 0. Lalu yang ini? Iya betul, X pangkat 1. Ya, maka kalau kita rapikan penulisannya, berarti ini jadinya apa? X pangkat 1 ya X. X pangkat 0, 1 kali min 5, min 5. Jadi ini adalah hasil baginya. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau kita simpulkan dalam sebuah kalimat matematika bahwa X kuadrat min 7X plus 12 dibagi dengan atau dibagi oleh X min 2, ya, maka hasilnya adalah X min 5, sisanya adalah 2. Oke? Nah, sekarang coba kamu ulang biar lebih dapat rasanya. Oke, silakan. Oke, adik-adik gimana? Pasti udah lancar dong. Gampang kan? Horor itu sangat mudah. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya biar kamu lebih mahir ya. Oke, soal selanjutnya adalah X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X plus 5 dibagi X min 1. Langkahnya sama. Pertama kita beresin dulu si pembagi. Ingat, jangan pernah lupa selalu pembagi sama dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 1. Oke? Jadi kita dapat X yang 1 ya. Nah, lalu untuk warna nanti gimana? Sama kayak tadi, kita bikin dulu kotaknya. Jangan lupa kotak buat si sisa ya. Oke, lalu kita pindahkan si fx ke sini tapi hanya koefisiennya saja, betul ya? Nah, di sini ada X pangkat 3 berarti 1 ya. Kita tulis 1. Lalu ini min 2. Ini 1 lagi. Yang paling terakhir harus sejajar sama si kotak sisa adalah di 5. Lalu pembaginya berapa? Kan X sama dengan 1 kita dapat. Berarti kita tulis angka 1. Oke, yuk kita mulai. Langkah pertama, ya, satunya tinggal turun 1. Lalu dikali 1, jadi berapa? 1. Jangan lupa operasinya apa? Ditambah. Berarti min 2 tambah 1, jadinya min 1. Min 1 dikali 1, min 1. Min 1 ditambah 1 ditambah min 1 jadinya 0. 0 dikali 1, 0. Maka 5 ditambah 0, 5. Nah, mudah bukan? Ya, tinggal kita tarik kesimpulan. Berarti ini adalah X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Ini sisanya. Berarti X pangkat 0, 1 kali 0, 0. Berarti nggak ada ya. X pangkat 1 berarti X. Berarti ini min X. Yang ini X pangkat 2 berarti X kuadrat. Inilah hasil pembagiannya dan inilah sisanya. Sehingga jika kita simpulkan dalam sebuah kalimat matematis, maka X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X ditambah 5 dibagi X min 1, hasilnya adalah X kuadrat min X, sisanya adalah 5. Bisa ya? Oke, kalau begitu kamu ulang lagi sampai dapat banget feel-nya. Setelah itu kakak akan bagikan soal latihan buat kamu. Oke? Oke adik-adik, ya saatnya sama kayak tadi kita akhiri satu konsep dengan latihan ya. Karena kita tadi sudah belajar metode Horner dan sudah mengerjakan contoh soalnya, maka sekarang ada latihan soalnya nih. Ya, kamu tinggal kerjakan 2 nomor, kerjakan dengan metode Horner ya. Oke? Silakan dikerjakan. Baiklah adik-adik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kakak berikan 2 contoh soal, betul ya? Itulah kenapa kamu curiga kan? Di bagian dari awal sampai bagian yang terakhir tadi soalnya sama itu juga. Ya, contoh soal yang pertama adalah X kuadrat min 7X plus 12, betul? Lalu soal yang kedua adalah X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X plus 5. Nah, soal yang pertama kalau kamu lihat
ya, x kuadrat min 7x plus 12 si fx dibagi x min 2. Oke, dibagi x min 2. Hasil sisanya adalah 2. Dan nilai f2 adalah 2. Ya, masih belum kelihatan. Oke, kita lihat yang contoh yang bawahnya. Fx-nya adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 5. Ini fx-nya. Dibagi x min 1. Sisanya 5, f1 5. Sisanya 2, f2 2. Sisanya 5, f1 5. Apa yang bisa kamu simpulkan? Betul sekali. Kesimpulannya fx dibagi dengan x min a, maka sisanya adalah fa. Ya, ini adalah nyawa dari bab suku banyak. Jadi kesimpulan ini kita dapatkan dengan mengerjakan soal-soal dari tadi. Jadi kakak ulang lagi, fx dibagi x min a, sisanya adalah fa. Fx dibagi x min a, maka sisanya adalah fa. Betul ya? Fx dibagi x min a, maka sisanya adalah fa. Dapat ya? Oke. Baiklah kalau gitu, selesai sudah bagian pertama dari suku banyak, yaitu nilai dan pembagian. Kita masih punya 2 bagian lagi, yaitu teorema sisa dan faktor akar ya. Dan itu bagian yang sangat mudah karena kuncinya suku banyak ada di bagian yang pertama ini. Bagian pertama ini kamu udah oke, maka yang kedua ketiga itu jadi gampang sekali. Baiklah adik-adik, cukup sekian untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang dan kakak-kakak kalian akan semakin semangat membuat video untuk pembelajaran kalian. Salam sang juara!